Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya nak ya. Tadi kita sudah belajar tematik dan sekarang waktunya kita belajar matematika. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yuk, lebih fokus untuk belajarnya. Dan muatan imtak pembelajaran kita hari ini yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 53. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak dapat menjumlahkan berbagai bentuk pecahan serta anak-anak mampu mengurangkan berbagai bentuk pecahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, pahami apa yang diminta oleh soal atau pertanyaannya. Kemudian, samakan jenis pecahannya. Apakah hasil yang diminta dalam bentuk pecahan desimal, pecahan biasa, campuran, ataupun persen. Jika hasil yang diminta dalam bentuk pecahan desimal, maka angka yang ada pada pecahan harus dijadikan pecahan desimal. Dan jika hasil yang diminta dalam bentuk pecahan biasa atau campuran, maka angka yang ada pada pecahan harus dijadikan pecahan biasa atau campuran. Dan yang terakhir, jika hasil yang diminta dalam bentuk persen, maka angka yang ada pada pecahan harus dijadikan ke persen. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan ya nak. Nah, ini ada contoh soal penjumlahan. Perhatikan hasilnya dalam bentuk pecahan campuran untuk soal nomor 1. Sedangkan untuk soal nomor 2 itu hasilnya dalam bentuk pecahan desimal. Nah, yang berikutnya ini adalah contoh soal yang hasilnya dijadikan ke dalam bentuk pecahan desimal. Dan yang keduanya itu adalah hasilnya dalam bentuk pecahan campuran. Nah, jadi untuk lebih memahami contoh soal yang ini, yang nomor 1 yang di depan tadi dan yang slide yang ini, anak-anak saksikan video berikut ini supaya anak-anak bisa lebih jelas dalam memahami dan menyelesaikan contoh soal matematikanya. Oke anak-anakku, simak dengan baik ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Latihan Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara mudah penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan berbeda bentuk ya. Di sini ada pecahan campuran, bentuk desimal, kemudian bentuk persen. Nanti jawabannya itu saya akan buatkan 3 versi, yaitu jawabannya dalam bentuk pecahan campuran, kemudian dalam bentuk desimal, kemudian dalam bentuk persen. Jadi nanti kita paham ya. Lanjut ke soal yang pertama. 12 3/4 ditambah 0,35 dikurangi 20% ya. Kita amati dulu soalnya. 20% itu kan per 100 ya kan. Kemudian 0,35 ini di belakang koma kan ada 2 angka. Ini juga nanti kita buat pecahan biasa berpenyebut 100. Lah kemudian di sini ada penyebut 4. Penyebut 4 ini kan juga kalau kita jadikan ke 100 itu juga 4 ini kan 100 kan merupakan kelipatan 4. Maka bisa kita ubah ke penyebut 100. Kemudian kita lanjutkan. 12 3/4 ini kita pisahkan ya. 12 ditambah dengan yang 3/4-nya ini kita jadikan penyebutnya 100. Langsung ya. 4 menjadi 100 itu kan dikalikan berapa? 25. Pembilang juga dikalikan 25. 3 kali 25 berarti 75. Ini untuk yang 3/4. Kemudian kita tambahkan dengan 0,35. Ini kita ubah ke pecahan biasa. Di belakang koma ada 2 angka berarti penyebutnya juga 100. Pembilangnya berapa? 35. Kemudian dikurangi dengan 20%. Itu kan sama saja dengan 20/100. Sangat mudah ya kan? Kemudian sama dengan 12 ya kan? Kemudian di sini yang dalam kurung ini kan penyebutnya sudah sama-sama 100 semua. Maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya dan mengurangkan. Di sini 75 ditambah dengan 35 yaitu 110. 110 ini kan 110. Kemudian dikurangi dengan 20 berarti
Jawabannya berapa? 90. Penyebutnya 100. Selesai kan? Nah, di sini kan kita bisa coret antara 90 dan 100 sama-sama dibagi 10 berarti menjadi 12, 9 per 10. Ya kan? Ini kita coret nolnya, kita bagi 10, ini juga kita bagi 10. Nah, ini adalah jawaban bentuk pecahan campuran. Kemudian, kalau menghendaki jawaban bentuk desimal, ya, ini kan sama dengan 9 per 10 itu kan sama saja dengan 0,9. Berarti kalau 12 9 per 10 berarti 12,9. Ini adalah jawaban bentuk apa? Bentuk desimal. Kemudian jika kita menginginkan bentuk persen, ya. Kalau kita menginginkan bentuk persen, berarti kita tinggal kalikan saja 12,9. Ini kan 12,9 bentuk desimalnya. Kita kalikan dengan 100%. 100% itu kan sama saja dengan 100 per 100 kan 1, ya kan? Kalau dijadikan bentuk persen, berarti kita kalikan 100%. Kita geser komanya 2 angka ke belakang 1. Lah kalau 1 sudah tidak ada angkanya lagi, kita tambah 0 menjadi 1290%. Selesai. Dalam bentuk pecahan campuran ada, desimal ada, persen ada. Soalnya adalah 12 3 per 4 ditambah 0,35 dikurangi 20%. Jawabannya adalah 12 9 per 10. Ini adalah bentuk pecahan campuran. Jawaban dalam bentuk desimal adalah 12,9. Kemudian jawaban dalam bentuk persen adalah 1290. Sangat mudah sekali, ya kan? Kemudian saya tambah lagi soal yang nomor 2. Yang nomor 1 penjumlahan dulu baru pengurangan. Kemudian yang nomor 2 saya balik, pengurangan dulu baru penjumlahan. Misalkan soalnya 6,25, ya kan? Kemudian dikurangi dengan 1 per 5. Kemudian dijumlahkan dengan 25%, ya kan? Sama dengan, ini saya buat warna hitam dulu biar nanti kelihatan jawaban soal yang nomor 2. Kemudian di sini kita jadikan berpenyebut 100, ya kan? Nah, di sini kan 2 angka di belakang koma itu kan berpenyebut 100. Ini 20% juga penyebut 100 dan 100 itu juga bisa kelipatan 5 kan? Maka kita lebih mudahnya dibuat berpenyebut 100. Nah, 6,25 kalau diubah ke pecahan biasa itu kan berpenyebut 100 karena di belakang koma ada 2 angka. Berarti pembilangnya 625. Kemudian dikurangi. Ini kita ubah ke pecahan biasa. 1 kali 5 ditambah 1 yaitu 6. Penyebutnya adalah 5. Kemudian ditambah dengan 25 per 100, ya kan? 25% kan sama saja dengan 25 per 100. Sama dengan ini kita yang 6 per 5 kita ubah ke penyebutnya 100, ya. Ini tetap 625 per 100 dikurangi. Ini diubah ke menjadi 105 menjadi 100 kan dikalikan 20, penyebut juga dikalikan 20. 6 kali 20 120. Ditambah dengan 25 per 100, ya kan? Lah, kalau penyebutnya sudah sama-sama 100, maka kita tinggal mengerjakan pengurangan dulu yang di depan di sini. 625 dikurangi dengan, ya, saya buat merah. 625 dikurangi 120. Jawabannya adalah 505, ya kan? 505 kita tambahkan dengan berapa? 25. Berapa jadi? 530. Penyebutnya adalah 100, ya kan? Ini bisa kita sederhanakan, nolnya kita coret. Nah, jadi 53 per 10. Kalau kita jadikan pecahan campuran, ini kan kita tinggal bagi 53 dibagi 10, itu kan dapat 5, sisa 3 per 10. Ini adalah jawaban dalam bentuk pecahan campuran. Kemudian, kalau jawaban dalam bentuk desimal, ini kan kita tahu bahwa 3 per 10 itu kan 3 dibagi 10, ya kan? 3 sama saja dengan 0,3, itu kalau 3 per 10. Lah, kalau 5 3 per 10 itu kan 5,3. Ini adalah jawaban dalam bentuk desimal. Kemudian
Kalau menginginkan jawaban dalam bentuk persen, maka 5,3 kita kalikan 100%. Ya, kita kalikan 100 berarti kan kita geser komanya 2 angka ke belakang 1, ya kan? Kalau tidak ada angkanya lagi tambah 0 berarti jadi 530%, ya. Selesai. 6,25 dikurangi 1/5 ditambah 25%, jawabannya adalah 53/10. Ini versi pecahan campuran. Kalau jawaban bentuk desimalnya 5,3. Kalau jawaban bentuk persennya adalah 530%, ya. Sangat mudah sekali. Saya tambah lagi satu contoh soal lagi untuk yang pengurangan dan pengurangan, berarti pengurangannya 2 kali. Kemudian yang nomor 3. Misalkan soalnya 18,8, kemudian dikurangi 51/10, kemudian dikurangi lagi 10%. Sama dengan, nah, di sini ini juga penyebutnya 10, dan ini satu angka di belakang koma juga kita buat penyebutnya 10. Dan nanti yang 10% ini kan 10/100, nanti kita sederhanakan, bisa ya. Berarti kita buat berpenyebut 10. 18,8 itu kan sama saja dengan berapa? Penyebutnya 10, pembilangnya 188. Kemudian dikurangi 5, 1/10. Ini kita ubah ke pecahan biasa. 5 dikalikan 10, 10 ditambah 1 berarti 51/10. Kemudian dikurangi lagi 10%, itu kan 10/100, ya kan? 10/100. Lah kemudian ini bisa kita sederhanakan, nolnya kita coret, 10 bagi 10 kan 1. Ini juga 100 dibagi 10 kan 10. Berarti sekarang kan sudah sama-sama berpenyebut 10, ini 10, ini juga 10. Kalau sudah sama-sama penyebutnya 10, maka kita tinggal mengerjakan yang pembilangnya. 188 dikurangi 51, kemudian dikurangi 51 lagi. Kita kurangi yang depan dulu ya. 188 dikurangi 51. Berarti 8 dikurangi 1, 7. 8 dikurangi 5, itu kan 3. Satunya tetap, berarti kan 137. Kemudian dikurangi 1, berarti 136. Penyebutnya 10, ya kan? Kemudian kalau kita bagi 136 dibagi 10, itu kan dapat 13, sisa 6/10. Dan ini bisa kita sederhanakan lagi, antara 6 dan 10 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. 13-nya tetap, 6 dibagi 2, 3, penyebutnya adalah 10 dibagi 2, yaitu 5. Berarti jawaban dalam bentuk versi pecahan campuran adalah 13, 3/5. Kalau misalkan kita menginginkan dalam bentuk desimal, ya kan? Kita fokus ke 3/5. 3/5 ini kan kalau 3 dibagi 5 itu kan 0,6, ya kan? Lah berarti kalau 13 3/5 berarti 13,6. Ini adalah jawaban bentuk desimal. Kalau menginginkan dalam bentuk persen, kita ubah dalam bentuk persen lagi, berarti 13,6 kita kalikan 100%. Kita geser 2 angka ke belakang menjadi 1360%. Selesai. Jadi jawaban dari 18,8 dikurangi 5, 1/8 dikurangi 10% adalah 13, 3/5. Ini dalam bentuk pecahan campuran. Kemudian dalam bentuk desimal adalah 13,6. Kalau dalam bentuk persennya adalah 1360. Terima kasih. Ini adalah 3 contoh soal cara mudah penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Excellent Plus. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang operasi bilangan pecahan campuran. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Nah, kali ini kami akan mencoba menjawabnya dengan 2 cara. Oke, perhatikan untuk cara yang pertama. Nah, untuk cara yang pertama ini, kita akan merubah dulu bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, perhatikan kalau cara merubahnya seperti biasa saja. Yaitu dimana 3 kali 2, 6 ditambah 1 jadinya 7. Berarti jadinya itu 7
per 2. Kurang, perhatikan. 2 kali 3, 6. Tambah 2, 8. Berarti jadi itu 8 per 3. Ditambah, terakhir, 4 kali 4, 16. Terus 16 tambah 3, jadinya 19. 19 per 4. Oke? Nah, lanjut. Perhatikan caranya. Sekarang, oke, perhatikan. Sekarang perhatikan untuk penyebutnya. Karena penyebutnya beda. Nah, langkah selanjutnya itu bagaimana kita menyamakan penyebutnya. Nah, caranya gini. Oke, perhatikan. Caranya gini, mudah. Kita ambil penyebutnya tadi 2, 3, sama 4. Kita tulis di bawah sini. 2, 3, sama 4. Oke, kita cari kelipatannya dulu. Berapa nih kelipatan 2? 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kalau 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kalau 4, 8, 12, dan seterusnya. Coba kita lihat. Angka mana yang sama dari kelipatan ketiga angka ini? Angka mana yang sama? Yaitu 12. Nah, oke, 12. Maka angka 12 ini yang kita ambil. Berarti jadinya penyebutnya di sini itu adalah 12. Oke, lanjut perhatikan. 12 dibagi 2. Berapa? Yaitu 6. 6 kita kalikan dengan 7. Berapa? 4, 4, 2. Oke, lanjut. Perhatikan. Lanjut 12 dibagi 3. 12 bagi 3 berapa itu? 4. Terus 4 kalikan dengan 8. 48 berapa? Ya 32 karena kurang tadi. Jadi kita kurangkan sini. Kita kurangkan dengan 32. Lanjut. Sini tambah ya. Di sini tambah juga. Nah, 12 dibagi 4 yaitu 3. 3 kita kalikan dengan 19 berapa? 3 kali 19 berapa? Yaitu 5, 7. Oke, lanjut. Nah, perhatikan. Tinggal kita operasikan saja yang bagian atas ini. Oke, berapa nih? 42 dikurang 32 ditambah 57. Berapa? Yaitu 67. Ya, di sini 67 per 12. Oke, lanjut. 67 per 12. Kalau seandainya, oke, ini kalau seandainya. Kalau seandainya dia pilihan ganda, ternyata tidak ada jawaban ini, yang ada pecahan campuran, maka kita rubahlah menjadi pecahan campuran. Caranya gini. Oke, perhatikan. 67 bagi 12. Yang mendekati berapa? Yaitu 5. Oke. 5, sini 12. Oke. Nah, untuk mempermudah kita, kalikan aja nih. 5 kali 12 berapa? Berapa? Itu 60. Sedangkan tadi di atas dia 67. Berarti kan ada sisanya berapa? Itu 7. Sisanya kita tulis di sini. Berarti jawabannya itu yaitu adalah 57 per 12. Ini jawaban untuk cara yang pertama. Sekarang kita pakai cara yang nomor 2. Oke, perhatikan cara yang nomor 2. Perhatikan sini, ada angka 3, 2, 4. Nah, sekarang cara penulisannya perhatikan. Kita pisahkan. Oke, berarti jadi ini 3 dikurang 2 ditambah 4. Oke, ini cuma untuk memisahkan yang ini ya, bukan operasi perkalian. Ini cuma untuk memisahkan saja. Oke, sini jadinya 1 per 2, 2 per 3, tambah 3 per 4. Oke, lanjut. Perhatikan. Sama dengan 3 kurang 2. 1 tambah 4, yaitu 5. Oke. Perhatikan lagi. Untuk yang sebelah sini. Oke, perhatikan penyebutnya ini. 2, 3, 4. Penyebutnya beda. Otomatis kita harus membuat dia disama. Oke. Perhatikan 2, 3, 4.
sama dengan cara yang tadi. Kita cari kelipatannya yang mudah ya, pakai cara KPK juga boleh. Oke, perhatikan yang sama tadi yaitu angka 12. Berarti penyebutnya di bawah sini kita tulis 12. Oke. Lanjut, perhatikan. Sekarang 12 ya ini kita bagi dengan 2. Berapa? 12 bagi 2 itu 6. 6 kalikan dengan 1, berarti jadinya 6. Oke? Lanjut, dikurang. 12 bagi 3, yaitu 4. 4 kali 2, 8. Lanjut lagi. 12 bagi 4, 3. 3 tambah 3, 3 kali 3, 9. Oke. Lanjut. 5. Perhatikan sini. 6 dikurang 8 ditambah 9. Berapa? Yaitu 7. Oke. Per 12. Ternyata jawabannya sama. Oke. Itu dia operasi operasi dari bilangan pecahan campuran. Jikalau ada adik-adik ataupun rekan yang masih ragu, itu boleh tanyakan langsung lewat kolom komentar kami atau lewat akun Facebook kami atas nama Excellent Plus. Insya Allah secepatnya akan kami jawab. Oke? Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah lihat ya nak video-video tadi? Anak-anak pahami dulu. Ya, pahami berulang-ulang, lihat berulang-ulang videonya. Nah, jika sudah paham, langsung kerjakan latihan berikut ini. Oke anak-anakku, kerjakan di buku latihannya dengan tulisan yang baik dan benar. Baiklah, selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.